Halo Sobat WK, kembali lagi bertemu dengan saya Joanita dalam program wawancara khusus. Dalam program hari ini kita akan berbicara mengenai tren properti 2025. Gitu ya, ada apa aja, dan tentunya saya tidak pernah sendirian kalau bicara tentang ini. Oh ya, tema kita pada hari ini itu adalah tren dan strategi properti 2025 dari investasi hingga inovasi. Kita akan bicara seputar tentang teknologi, gaya hidup, dan juga kebutuhan masyarakat khususnya Gen Z dan juga Gen milenial untuk membentuk pasar properti modern. Seperti yang saya katakan di awal, saya bersama dengan narasumber yang sudah mumpuni. Kita kenalan langsung ya. Selamat siang. Ada Mas Muhammad Adi Guna Sosiawan dari PT Mekar Agung Sejahtera atau biasa disingkat dengan PT Mas. Betul. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Baik, Mas kita langsung aja ngobrol ya. Oke, boleh. Untuk tren properti di 2025. Oke. Itu apa aja sih Mas? Tapi sebelumnya boleh nggak sih Mas Adi ya? Mas Adi ini di PT MAS ini sebagai apa? Silakan Oke. Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Guna Sosiawan dari Mas Group. Jadi kebetulan di Mas Group ini saya sebagai CMO ya. Jadi saya memang megang marketingnya nih di Mas Group. Baik. Pas banget berarti ya kalau ngobrol gitu ya. Tapi kalau kita lihat nih, saya posisinya agak unik karena memang saya ini CMO dan Director of Arsitekturnya. Wih, seriusan double gitu? Wow. Jadi sebenarnya memang gitu Pak, agak lucu juga ya. Saya tuh awal basicnya arsitek, tapi setelah kita coba ya sekitar 7-8 tahun lah saya di Mas Group, ternyata memang ada minat juga dan memang ada potensi juga di bidang marketing. Jadi setelah ini ya saya memang udah bikin dari mulai produknya, arsitekturnya, sampai gimana caranya kita lepas produk ini ke masyarakat. Oh, baik. Gitu. Kembali ke pertanyaan awal ya Mas. Tren properti 2025 itu yang lagi ngetren saat ini tuh rumahnya tuh ada tipe apa atau mungkin yang bergaya apa sih Mas gitu loh Mas. Bisa tolong di spill ke Sobat WK semuanya. Jadi gini, kebetulan memang trennya itu kalau kita bicara secara makro ya. Sekarang ini developer itu udah nggak suka lagi bikin namanya super cluster. Dulu mungkin di tahun-tahun 2020 dan sebelumnya developer sekali launching produk mungkin super cluster besarnya 40 hektar. Lalu dalam situ ada cluster A, B, C, D gitu ya. Dibikin kelompok-kelompok lagi. Betul. Ya Mas ya, baik. Nah kalau kita lihat sekarang ini Gen Z ini dapat tren dari internet, dapat tren dari apa yang dia dengar tiap hari, itu cepet banget Mbak. Iya, jadi berubahnya pun juga cepat ya berubahnya Mas ya? Cepet. Jadi makanya yang kita coba lakukan dan memang teman-teman kita developer juga lakukan adalah tadinya kita bikin super cluster, sekarang kita lebih suka ngebungkus dan mengemas satu produk kita ini jadi cluster-cluster kecil dengan yang memang satu konsep yang berbeda-beda gitu ya. Ini bukan hanya dilakukan oleh Mas Group nih, kebetulan hampir semuanya juga bikin yang sama. Melakukan hal yang sama. Betul. Contohnya apa yang kita lakukan juga di perumahan terbaru kita, nama perumahannya Arium Park nih. Arium Park. Di mana lokasinya? Lokasinya di Bogor, di Atang Sanjaya, dan memang rumah ini konsepnya langsung kental sekali karena konsepnya Korean Dreams. Wah, ngetren banget ya. Betul. Jadi memang setelah kita lihat ya, Gen Z kita itu memang deket banget nih sama culture Korea. Iya. Lagi masanya, lagi boomingnya ya Mas ya. Lagi boomingnya. Cuma memang kalau kita lihat ya, contoh mungkin dari anak kecil dulu nonton Doraemon. Iya. Sekarang udah nontonnya Tayo dari Korea nih. Terus mulai ke remajanya, handphonenya udah merek Korea. Terus sekarang mobil listrik mereknya Korea juga. Mungkin dari baju wanita juga nih, skincare dari Korea juga. Terus mungkin teman-teman lagi yang cewek khususnya ya, pengen oplas ke Korea. Jadi kita lihat ada perubahan culture di sana dan memang poin itulah yang coba kita angkat nih. Tadi saya bilang kita tadinya pengen bikin mega cluster, tapi kita lihat, kita tes dulu deh. Tadinya kita pengen coba bikin puluhan hektar, cuma dengan tren yang memang bergerak terus, kita pun nggak berani untuk bikin ini jadi mega cluster yang super besar gitu ya. Jadi sekarang pengembangannya sendiri. Jadi kayak tes pasar dulu gitu ya Mas? Sebenarnya kita bukan tes pasar nih Mbak, cuma lebih kita pengen coba satu pengembangan ini nggak perlu besar-besar dulu. Karena khawatir saat kita pengembangan ini kan memang kita punya perhitungan ya, satu proyek ini bakal habis dalam berapa lama gitu. Jadi kita lebih pilih sekarang kita punya proyek nggak terlalu besar tapi habis. Lalu kita ganti yang baru gitu. Mengikuti perkembangan zaman dan juga tren gitu ya Mas ya? Kurang lebih seperti itu. Itu keren banget tuh ya Mas. Emang bisnis banget jadi. Betul. Dan yang kita Baik, Mas, silakan. Dan yang kita lihat juga seperti ini. Kan tadi juga sempat Mbak Julita mention ya kalau memang
yang sekarang ini anak Gen Z ini mulai cepat bosan gitu kan. Iya, benar. Nah, makanya itu kita kebetulan saya juga di bidang arsitektur. Dulu itu kita kalau punya satu produk, arti contoh Arium Park, biasanya ada yang lebar 5, lebar 6, 7, 8. Jadi tiap tipe semakin besar tuh beda-beda plot tanahnya gitu ya. Nah, sekarang yang coba kita lakukan adalah kita cuma punya satu plot tanah nih, Mbak. Jadi satu perumahan yang sangat besar itu mungkin sekitar ada 900 unit rumah. Kita ini cuma punya plot lahan 5,5 kali 14. Jadi dari perizinan pun kita lihat, oh ya udah, kita cuma dari Satpam semua rata. Tapi saat ingin kita bangun, kita lihat pasarnya menangkapnya seperti apa. Jadi kita punya 5,5 kali 14 yang 1 lantai, yang 2 lantai, yang mezanin, dan 3 lantai. Jadi dibikin seperti itu ya, Mas? Betul. Sebenarnya kalau misalnya ini bicara tentang properti, pasti orang akan tanyanya luas tanah berapa, luas bangunan total berapa. Betul. Kalau di Arium itu gimana, Mas? Nah, kita sebenarnya yang saya bilang tadi yang itu paling kecil berapa, yang paling besar berapa? Betul. Jadi kalau luas tanah semua sama. Kita ada di 5,5 kali 14. Tapi dengan yang sama ini kita rasa ukuran plot tanah ini cukup fleksibel untuk berubah. That's why tadi Mbak juga sudah sempat sebut ya, kita punya tipe 40 di tanah 5,5 kali 14. Kita juga punya tipe 70 untuk di tanah yang sama, punya tipe 100, bahkan punya tipe 200 di tanah yang sama gitu loh. Jadi nanti kalau respon pasar, oh ternyata setelah 3 bulan kita launching, yang paling laku tipe 70, oke kita banyakin tipe 70-nya. Nanti waktu kita lihat, oh ternyata tipe 100 yang lebih oke nih, kita banyakin tipe 100-nya. Seperti itu sih Mbak. Kita pengen bikin desain kita ini fleksibel lah, kurang lebih gitu. Jadi mengikuti kebutuhan dari pasar gitu ya Mas? Betul. Baik, Mas tadi saya tertarik untuk nama perumahannya kan Arium Park gitu ya. Itu apakah nama juga ada bau-bau Koreanya apa gimana? Betul. Jadi kayak agak nggak asing gitu ya. Betul Mbak. Jadi sebenarnya kalau Arium Park itu idenya dari mana sih Mas? Apa dari nonton drakor sering-sering gitu? Nah, ini saya juga pengakuan saya awalnya nggak suka drakor. Tapi istri saya kan kebetulan Gen Z nih. Nah, dia ikutin banget drakor dan beberapa kali saya coba tanya nama yang oke apa sih? Nah, sampai kita akhirnya ketemu sama konsultan juga sih, Mbak. Nah, kita akhirnya putusin namanya Arium Park. Arium itu sebenarnya penyebutan secara Korea bukan Arium, tapi Arem. Arem Park. Cuma mungkin supaya lebih enak didengar orang Indonesia, kita sebutnya Arium Park. Arium sendiri itu artinya keindahan, kecantikan. Kalau park itu ya kita tahu ya, taman gitu. Kebetulan memang di konsep Korean Dreams ini kita walaupun punya lahan efektif 60%, tapi kita korbankan 10% untuk jadi taman hijau. Jadi saat kita masuk ke kawasan kita yang kurang lebih 15 hektar ini, kita dedikasikan sekitar 1,5 hektar untuk taman. Itu jadi nilai lebih sebenarnya Mas ya, di mana masyarakat saat ini tuh rindu banget sama konsep taman-taman hijau yang apalagi mereka yang sering atau hobi nonton film nonton drakor ya, itu pasti kayak mungkin dapat banget tuh situasi dan suasananya gitu ya Mas ya. Nanti mungkin Mbak Juanita boleh datang ke proyek kita. Mau banget. Ada nggak sih kayak misalnya satu lahan gitu ya, yang mungkin Korean style ya, misalnya ada jembatan-jembatan kecil gitu-gitu? Ada, kita dari marketing galeri, kolam renang, jogging track, semua itu jadi style Korea banget. Buktinya nih Mbak, sekarang kalau lagi datang, kebetulan lagi di close, lagi steril, karena memang ada PH di Indonesia ini lagi bikin film di sana. Luar biasa ya. Kita karena memang dari awal bikinnya cukup serius. Jadi gimana ceritanya, orang saat udah masuk ke jembatan kita, masuk ke area kita, mereka udah lupa mereka di Bogor. Mereka udah pindah ke Korea. Bilang, ya berasa di Korea gitu ya. Jadi padahal cuma di Bogor ya. Betul. After this kita coba lihat bareng-bareng deh seperti gitu ya, apa. Baik. Nanti juga mungkin ada video cuplikannya sedikit tentang suasana di Arium Park gitu ya Mas ya. Boleh. Baik Mas, tadi kalau sudah bicara tentang luas bangunan dan tipe dari yang ditawarkan oleh PT MAS ya. Kemudian pasti semua orang pengen tahu dong, boleh nggak sih di-spill harganya? Oke. Gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa. Silakan Mas. Jadi sebenarnya gini, kita kalau ngomongin properti kan pasti ngomongin investasi juga ya Mbak. Iya, namanya tadi kan kita judul temanya adalah dari investasi hingga inovasi gitu ya Mas ya. Jadi inovasi udah dapet nih ya? Udah dapet, betul. Jadi kalau kita ngomongin investasinya, pastinya kalau kita pengen invest itu di daerah yang masih sunrise property. Nah, sunrise property ini biasanya parameter cukup banyak sih. Jadi maksudnya dari developernya siapa, terus juga konsepnya seperti apa, dan yang pasti infrastruktur yang akan dibangun di situ seperti apa gitu kan. Sekarang ini di lokasi kita, waktu launching kita jualan tuh di harga 475 juta untuk tipe terkecilnya di tipe 40.
Tapi berhubung sekarang penjualan cukup bagus, satu klaster kita tuh sold out dalam kurang lebih waktu 3 bulan aja. Wow, cepet banget. Itu Lumayan berapa cepet. unit, Mas? Itu sekitar 254 unit habis Oh, dalam luar 3 biasa bulan. ya. Dan Oh, memang baik. harganya sekarang cukup jauh nih, dari 475 naik ke 529. Tapi bayangin nih Mbak, dekat situ Itu per kapan, Mas? itu per awal Desember. Jadi Oh, kita baik. launching itu di harga 475 di bulan Agustus akhir, deket-deket bulan September. Dan sekarang harganya udah 529. Jadi kenaikannya udah lumayan tuh, sekitar 50 jutaan. Itu untuk yang paling kecil ya? Tipe terkecilnya, Tipe betul. terkecil. Dan memang yang saya bilang tadi, kita punya tipe yang kecil di tipe 40 harga 529, terus kita juga punya tipe 70 yang sudah 3 kamar tidur 2 lantai itu di harga 770. Kita punya tipe 4 kamar tidur tipe 100 itu di harga 1M lebih sedikit. Dan tipe terbaru kita yang bakal mau launching di awal tahun depan, tipe 200 dengan harga masih kurang dari 2M. Itu udah dapet all in banget tuh Mbak. Oh, ini apa aja, Mas? Udah dapet 5 kamar tidur plus 1 gede kamar juga. ART, betul. Berapa lantai itu? 3 ya? lantai. 3 lantai ya? Plus kolam renang. Harga masih di bawah 2M. Luar biasa. Jarang banget kayak gitu ya, Mas Betul, ya? betul. Dan yang kita Itu nggak, kapan launching ya, Mas? kita launching di awal Januari. Dan memang yang kita nggak bisa beli di Arium Park adalah sebetulnya lingkungannya sih Mbak. Jadi kalau setiap orang, saya selalu bilang gini, orang beli rumah, lihat rumah, itu dicontek dengan arsitek siapapun pasti bisa gitu ya. Iya, Tapi tinggal ngeliat aja gitu. tinggal Kadang-kadang lihat suka aja, bisa dapat gitu referensi. ya. Arsitek kita sekarang jago-jago semua, interior jago semua. Tapi saat kita bicara soal satu kawasan yang memang limited di angka 900 unit, saat mereka udah kehabisan, itu pasti nggak bisa beli lagi. Karena kita udah punya satu formula di mana setiap kali kita keluarin rumah, 300 unit kita ganti desain. Jadi sense of urgency untuk ambil rumah itu sekarang tuh ada gitu loh. Oh, jadi Makanya cepet-cepetannya tuh dapat gitu ya momen itu ya. Betul. Makanya Oke, sekarang baik. kita bikin setiap rumah klaster 1 punya kelebihan, klaster 2 punya kelebihan lain. Jadi kalau orang pengen ngincer klaster 1 pasti mau nggak mau dia bakal spend lebih untuk beli secondary-nya gitu loh. Oke. Jadi pasar secondary-nya pun nggak bakal ngerusak pasar primary-nya kita gitu. Dan memang cuma dibikin untuk satu kali season itu aja gitu ya, Betul. Mas ya. Nggak akan diulang gitu ya, Mas Nggak akan ya. diulang. Dan Kalau misalnya ada request gitu, apakah nggak mau ngulang juga? soalnya gini Mbak, Ini tantangan nih. kebetulan setiap klaster itu kita punya fasilitas masing-masing. Contoh kayak klaster pertama kita namanya klaster Ipnamu, itu artinya klaster daun. Memang kita punya satu taman tematik Korea yang khusus dan ada kolam renangnya di situ. Nah nanti di klaster kedua, kolam renang tuh udah nggak ada, tapi ada gymnya. Jadi yang kalau Oh, klaster baik. 1 lebih dekat untuk ya mungkin anak-anak, Family family time gitu ya, time gitu. Nah kalau yang klaster kedua nih Jongwon. Jongwon itu artinya kalau nggak salah kebun teh ya. Jadi si Jongwon itu the cluster for the young one. Jadi Oh, baik. untuk orang-orang yang suka nge-gym, suka jogging track segala macam di klaster itu ada gitu loh. Oke, healthy life Betul. gitu ya, Mas ya. Healthy lifestyle-nya dapat Betul. gitu ya. Lebih mengunggulkan itu ya untuk yang Betul. klaster yang selanjutnya. Oke, Mas, tadi udah spill harga-harganya ya. Minimal 529 sampai yang paling tinggi Hampir 2M lah. hampir 2M, 1M something. Itu di tahun 2025 kan nanti Iya, Mas betul. baru mau launching. Nah, tapi kita kan lagi digaung-gaungkan nih PPN 12% gitu Waduh, loh. ini dia yang Untuk seru nih. agak ngeri-ngeri sedap gitu. Betul, betul, betul. Itu gimana? Berimbas nggak sih Mas ke properti? Sebenarnya kalau dibilang nggak berimbas kita bohong ya Mbak ya. Iya, udah pastilah ya. Iya, tapi sebenarnya kalau Tapi kita gini aja deh, mungkin kita bisa jawab bagaimana mengatasinya. Kita kepengen punya rumah, bisa punya rumah, tapi juga tetap tetap sejalan atau seirama dengan aturan PPN 12% itu. Oke, saya percayalah Presiden terpilih Pak Prabowo itu pasti dalam hatinya ingin bikin seluruh rakyat Indonesia itu punya rumah. Terbukti dari awal juga mungkin sudah ada programnya, ada 3 juta rumah kalau nggak 3 salah juta ya. rumah. Nah dari sini saya lihat sih keberpihakannya mulai terlihat nih, karena memang teman-teman kita di asosiasi ya maupun Apersi ataupun RE juga sudah coba berapa kali melakukan pendekatan apa sih kira-kira yang terjadi di tahun 2025 gitu. Dan ternyata kita dapat sedikit clue-nya dan saya sangat berharap kalau ini kejadian ya. Karena memang program PPN 12% ini ternyata sangat berpihak pada masyarakat yang belum punya rumah nih Mbak. Iya, Mas. Kabarnya PPN itu akan free sampai Serius? sampai pertengahan tahun 2025 untuk rumah-rumah di bawah 2 miliar. Serius, Mas? Iya, jadi maksudnya Wah, menarik banget kan ya Sobat WK ya. ternyata Terus? PPN ini nggak 12%, PPN ini jadi
Jadi bahkan cuma 0% gitu ya. Jika memang Free berarti ya? free PPN 100% apabila ini rumah pertama dan rumahnya di bawah 2 miliar. Tapi contoh nih, misalkan Mbak Juanita pengen beli rumah harganya 5M gitu. Yang kena PPN 12% mungkin hanya 3M ya, karena 2M itu sudah ditanggung pemerintah. Oh gitu. Jadi kita sih berharap gini ya. Jadi hitungan PPN-nya after dari 2M tadi ya, karena tadi Betul. kan batas maksimal ada 2M gitu 2M, ya Mas. betul. Oke. Dan yang kita tahu, Hitungnya dari 3M-nya berarti ya, 12% itu. betul. Jadi yang kalau kita lihat sendiri ya, sebenarnya kan pasti first time buyer itu bakal incer pasar di bawah 2M itu kan. Iya. Jadi memang programnya sejalan nih. Ternyata keberpihakannya pada rakyat dan memang 12% ini bakal dimasukinnya ke barang-barang yang sebutannya luxury lah, kurang lebih kayak gitu. Dan kita harap juga gini, biasanya untuk rumah-rumah yang dapat free PPN ini adalah rumah-rumah yang memang ready stock. Jadi yang kita tahu, dead stock ini sangat nggak bagus buat properti gitu. Kadang-kadang kita ini pertumbuhan properti akan sangat-sangat terganggu apabila rumah ready stock ini harganya menyaingi rumah-rumah yang baru gitu Mbak. Jadi kita harapkan, developer-developer lain juga pasti mengharapkan untuk sisa stoknya ini bakal dihabiskan langsung di pertengahan tahun, karena dari pertengahan tahun, mungkin dari bulan Juli sampai ke bulan Desember pun, program ini kemungkinan masih ada, tapi cuma 50%. Jadi anggaplah kita punya rumah harga 2M, kita cukup bayar PPN-nya 6%-nya aja gitu. Oh gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik. Berarti ini apa namanya, cukup memungkinkan kan, kalau saat ini kan banyak rumor yang bilang bahwa Gen Z itu susah banget punya rumah karena harganya tuh yang lumayan fantastis gitu lah. Tapi dari PT Mekar Agung Sejahtera ya Mas ya, PT MAS ini, dan saat ini ada Mas Adi yang menerangkan tadi, memberikan harapan yang cerah gitu ya, berikan angin-angin segar bahwa semuanya bisa punya rumah dengan harga di bawah 2M, dan kalau beli cepat-cepat nanti di awal tahun 2025 masih belum kena PPN 12% loh. Betul, gitu ya Mas ya. Ini keren banget sih. Ini kayaknya apa ya, bisnisnya pasti udah lama ya PT MAS ini ya? PT MAS kebetulan kita udah jalan 11 tahun ya. Kalau Mas Adi sendiri sudah berkecimpung di dunia properti sudah berapa lama? Saya baru aktif di sini kurang lebih 8 tahun sih. 8 tahun. Dan memang yang saya udah sebutkan di awal tadi, awal saya arsitek. Cuma lama-kelamaan jadi masuk ke dunia sales dan marketing juga gitu. Karena memang kalau saya lihat sih sekarang, balik lagi, kita ngomongin Gen Z dan Millennials, mereka itu akan mau beli rumah kalau memang konsepnya betul-betul relate dengan mereka gitu. Dulu kita anggaplah di 5 tahun terakhir lah ya, kita lihat orang jual rumah apapun mungkin bisa dibeli. 2013 sampai 2018 juga orang jual produk apapun baru dari brosur aja mereka udah beli. Kalau sekarang pilihan banyak, developer bagus makin banyak. Jadi akhirnya developer yang akan dipilih adalah developer yang memang udah tahu persis apa yang diinginkan oleh target marketnya gitu loh. Dan Mas Group sendiri, kenapa kita bisa bicara seperti ini? Karena memang kita 100% fokus untuk first time buyer. Jadi produk kita itu banyak kan orang-orang yang pertama kali beli, orang yang pertama kali pengen investasi properti. Jadi kita paham betul kurang lebih yang mereka inginkan seperti apa. Kebutuhan mereka dan keinginan mereka jadi disatukan, diwujudkan melalui PT MAS tadi ya Mas ya. Group, betul. Keren banget. Kemudian gini Mas, ini kan sudah 11 tahun berjalan ya, berkecimpung gitu ya. Kemudian tadi Mas kan juga sebagai seorang arsiteknya. Nah, kira-kira kalau misalnya tadi rumah udah modelnya Korea, tampaknya Korea. Nah, untuk desain interiornya yang lagi ngetren tuh apa sih Mas? Boleh nggak sih di-spill ke kita? Kalau kita lihat sih untuk anak-anak Gen Z atau Millennials, Japandi itu pasti udah jadi salah satu trademarknya mereka lah. Mereka masih minimalis nggak sih Mas? Iya, jadi sebenarnya Japandi itu minimalism juga sih. Jadi Japandi itu kan Japanese Skandinavian gitu. Oh baik. Iya, Japandi. jadi sebutannya Japandi gitu. Oh baik. Jadi memang untuk di setiap rumah-rumah yang easy to maintain, terus juga harganya affordable ya pasti Japandi, dengan konsep minimalis yang memang dari awal itu bisa dibeli di banyak marketplace lah, kurang lebih seperti itu. Dan memang kalau kita lihat juga dari Instagram, dari TikTok, trennya tuh udah berubah. Dan ini memang untuk teman-teman developer juga perlu perhatikan nih. Anak muda zaman sekarang cenderung jauh lebih suka untuk renov rumahnya yang lama menjadi rumah baru dibanding beli rumah baru. Iya Mas. Pasti banyak banget kan dilihat kan. Nah hal tersebut memang tantangan tersendiri. Makanya yang kita lakukan di Mas Group adalah kita coba tampung apa yang mereka mau. Di show unit kita masukkan apa yang kira-kira mereka impikan. Jadi mereka udah nggak perlu pikir-pikir lagi. Karena kalau kita ngomongin soal renov rumah,
sama beli rumah baru, itu pasti punya dua sisi dunia yang berbeda sekali ya Mbak ya. Yang kita tawarkan adalah lingkungannya, yang kita tawarkan adalah konsep keseluruhannya, dan memang saya secara pribadi dan sebagai CMO di Mas Group nggak pengen lagi masukin apa yang kita jual sebagai rumah. Yang pengen Tapi? saya jual itu lifestyle-nya. Oh. Jadi yang kita pengen coba adalah saat masuk ke Arium Park, you're being a part of a Korean dreams. Tapi kita punya project lain juga, ada namanya Bali Resort. Kita punya juga namanya Oke. Seon yang konsepnya Jepang. Kita punya juga Britania yang Di agak... area sekitar situ juga? Kita mainnya di Jabodetabek plus daerah-daerah di Banten seperti Cilegon, Serang, lain-lain Oh seperti baik. itu. Jadi yang terbaru ini adalah yang di Atang Jaya Bogor itu Di ya Mas? Atang Jaya Bogor, Oke. betul. Dengan tadi namanya Arium Arium Park. Dan memang kita Memang juga... Korean style ya Mas ya? Betul, kita R&D juga sih untuk pasar yang mungkin lebih mature seperti di Serang atau Cilegon. Kita lebih prefer untuk masuk dengan brand Seon. Karena di situ mungkin ada ekspatnya, mungkin di situ juga baik. usia pembelinya mungkin di atas 40 tahun gitu. Jadi kita bisa masuk di segmen itu. Tapi untuk segmen Bogor, Serpong, itu first time buyer dari millennials dan Gen Z banyak sekali. Lebih tinggi ya? Jauh lebih tinggi. Jadi memang dari data kita juga, waktu kemarin Arium Park launching, KTP-nya nih 2000-an, 90-an, itu semua di situ tuh. Jadi kita rasa target market kita memang tepat Pas untuk gitu masukin ya. Korea di situ. Oke, menarik banget sih ya Mas ya. Thank you, Mbak. Makanya 11 tahun gitu ya, udah hafal banget ya karakter pembeli, kemudian demografinya pembeli, Betul. kemudian calon pembeli keinginan itu seperti apa, stylenya mereka seperti apa, Iya. gitu kan semua memang ganti ya Mas, ganti generasi tuh ganti style, ganti keinginan, dan juga biasanya kalau dulu kan milenial itu kan udah mulai minimalis ya Mas Iya. ya. Dan sampai sekarang juga masih minimalis tapi lebih ke estetik kayaknya gitu ya Iya. Mas ya. Oke, Mas, aku tuh penasaran deh sama PT Mas ini. Iya. Itu udah 11 tahun ini dengan berbagai kelebihan yang tadi Mas sudah sebutkan gitu ya. Iya. Punya prestasi apa lagi sih Mas? Waduh. Penasaran ini jadinya. Thank you nih Mbak udah di-mention. Soalnya kalau kita sendiri dari 11 tahun ini, kita sebetulnya udah lumayan banyak dapat penghargaan yang nasional Mbak ya. Oh ya? Ya, mungkin yang perlu kita sebut di tahun ini spesifik di Indonesian Property Awards itu kita baru Baik. menang 3 penghargaan. Wah, Jadi perumahan kita di Bali Resort Tangerang, kita itu menang sebagai interior terbaik di Indonesia. Desain wah, interior luar terbaik di biasa. Indonesia. Terus kemudian? untuk perumahan kita di Lake Home Serpong, ini juga sasaran Gen Z juga nih. Kita menang sebagai Best Architectural Design di Mid-End Section gitu. Jadi untuk harga 1-2 M kita dapat arsitektural yang terbaik. Dan yang kita paling banggakan sebenarnya desain ya desain, development ya development. Artinya kalau kita terbaik secara developmentnya, kita ini berarti secara developer bener semuanya nih, bukan cuma di desain aja. Artinya penjualannya bagus, artinya juga diterima Diminati, masyarakat, ha-ha. terus juga sudah ada kehidupan di sana. Dan kita alhamdulillah di proyek kita Britania Bekasi, kita itu menjadi Best Low Cost Development in Indonesia. Tapi setelah dari situ, Mbak, Best Development ini memang akhirnya akan diadu lagi nih. Kebetulan kemarin saya baru balik dari Bangkok. Nah, di Bangkok itu ada namanya Asian Property Awards. Jadi juara-juara dari Malaysian Property Award, Singapore Property Award, Hong Kong, Middle East, Australia, itu semua tuh gabung kumpul di di sana. situ. Di satu acara namanya Asian Property Awards, dan memang kita ini walaupun segmennya low cost, kita dinaikkan nih. Dan kita dapat piala juga sebagai Best Affordable Housing Development in Asia. Wah, luar biasa ya. Nggak cuma di kancah nasional, tapi sudah merambah ke kancah internasional. alhamdulillah. Itu kan karena memang kredibilitasnya memang teruji gitu ya Betul, Mas. betul. Dan memuaskan banyak pelanggannya, Iya. memuaskan banyak pembelinya. Betul. Baik, Mas, tadi harga sudah di-spill, semuanya sudah di-spill. Sekarang tips aja deh Mas, biar nggak kecolongan nih, baik untuk kaum-kaum milenial dan Gen Z yang akan membeli rumah, apalagi yang pertama kali. Ada tips menarik nggak sih? Apa sih yang harus diperhatikan? Silakan Oke. Mas. Jadi kalau saya percaya gini ya, kalau kita pengen beli sesuatu tuh harus tahu value-nya. Dulu Baik. mungkin kalau sekarang di 10 tahun yang lalu value itu cukup lokasi. Iya. Cuma saya rasa sekarang lokasi itu nggak cuma jadi satu faktor. Saya lebih suka ngomong value ini satu paket dari satu, tetap ada lokasinya, tapi ada beberapa poin baru nih, seperti satu konsep. Kira-kira konsep ini bakal everlasting nggak? Kira-kira konsep ini bakal diminati terus atau enggak? Jadi kalau perumahan konsepnya bagus dan terbatas, pasti bakal dicari orang. Yang pasaran soalnya ya Mas Betul. ya? Yang Baik. kedua fasilitasnya, karena kita beli rumah baru itu, kalau beli rumah yang memang development-nya baru, kita harapkan adalah fasilitas sesuai yang memang kita mau gitu.
Jadi kalau fasilitas contoh, Anda boleh beli tempat lain atau beli rumah bekas direnov, tapi fasilitas pasti row-nya kecil, listriknya mungkin masih ada di atas, terus juga nggak ada fasilitas seperti gym, kolam renang. Nah, kalau di Arium Park ini udah ada lapangan tenis 2, ada jogging track 3 kilometer, terus juga ada area taman 1,5 hektar kurang lebih. Terus juga kita juga punya 2 kolam renang. Jadi maksudnya harus all in satu package, sekalinya beli rumah baru mendingan pilih yang bagus. Dan yang keempat nih, yang penting juga developernya siapa, Mbak. Jadi kalau misalkan faktor nomor 1, 2, 3 tadi Sudah udah bagus, terpenuhi, ha? tapi developernya nggak kredibel gitu. Itu gimana jadinya? Kayaknya tiba-tiba nggak dibangun, cuma jadi janji doang kan. Nah itu Mas takutnya kayak gitu, Betul. gitu loh. Saya juga banyak baca ada satu developer lah, mungkin proyeknya bagus, tapi ternyata proyeknya mangkrak. Nah kalau kita alhamdulillah di Mas Group, kita sampai sekarang udah punya kurang lebih 27 proyek terbangun, dan tidak ada satupun yang mangkrak, tidak ada satupun yang banjir sampai sekarang alhamdulillah. Jadi maksudnya itu adalah garansi kenapa kita bisa dapat penghargaan di Indonesia sebagai yang terbaik, dan di Asia juga salah satu yang terbaik, karena kita itu dari ya. awal tuh punya tagline membangun dengan hati nurani. Wah, Iya, tagline kita berat, tapi itu selalu saya sebutkan. Bahkan saat menang awards pun saya maju ke depan, saya bilang kita building with conscience gitu. Jadi building with conscience ini adalah satu moto di mana kita ini bangun rumah dari yang paling murah pun sampai rumah yang termahal pun harus pakai hati nurani. Kita ini di awal Mas Group startnya dari bangun rumah-rumah subsidi loh, Mbak. oh ya, Iya, dari rumah subsidi kita bangun bagus, dapat penghargaan dari pemerintah sebagai percontohan rumah subsidi terbaik. Setelah itu kita masuk ke level low cost, kita juga menang. Tadi sampai sekarang kita masuk ke level mid end pun desain kita terbaik gitu. Itu semua karena memang based on passion, based on kita itu dari awal pengen bangun rumah dan deliver yang terbaik sama konsumen. Jadi makanya saya bilang sekali lagi, faktor keempat, faktor developer siapa dulu. Jadi investasi Anda, fasilitas, rumah segala macam, kalau memang developernya nggak kredibel, itu harus hati-hati. harus dipikirkan kembali gitu ya. Betul. Mending kalau kayak gitu, udahlah ini yang pasti dan jelas, kita cari rumah atau beli rumahnya ke PT Mas aja. Nanti bisa ketemu langsung dengan Mas Adi. Ya. Mas Adi mungkin bisa di-spill nomor handphonenya untuk kalau misal ada yang pengen tanya-tanya, boleh nggak sih Mas? Kita masuk ke, Atau masuk ke website-nya? Instagramnya Mas Iya. Group aja kali ya, Boleh, ada boleh. Silakan, di @masgroup_id. Di situ banyak sih kayak buku menu lah, pengen ngambil yang konsepnya Jepang, konsepnya Eropa, konsepnya Korea, konsepnya Bali Resort, yang depan lake segala macam ada semua di situ. Wah, Bisa dicari lengkap aja. ya Mas Lengkap ya. semua. @masgroup_id itu ya ke Instagramnya, nanti bisa tanya-tanya di situ, akan diterangkan, akan dijawab dengan sangat detail gitu ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas Adi untuk Sama-sama, obrolannya banyak pada Mbak hari Jonita. ini. Nanti kita akan bertemu lagi mungkin ngobrol-ngobrol tentang tren rumah yang Oke, lainnya, atau siap. mungkin juga siapa tahu dia udah ada keputusan pasti tentang 12% tadi gitu ya Mas ya. Iya, betul. Baik Sobat WK, itulah tadi pembicaraan saya, obrolan saya dengan Mas Adi dari PT MAS atau PT Mas, dan nantikan tayangan selanjutnya untuk tema yang berbeda tetap di wartakotalife.com, dan saya dengan Joanita pamit undur diri, sampai jumpa.